Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Septian Intizom. Kali ini saya akan membagikan bagaimana caranya membuat kopi espresso yang lezat dengan menggunakan Bialetti Mocha Express. Bialetti Mocha Express ini ditemukan pada tahun 1933 oleh orang Italia yang bernama Alfonso Bialetti. Konon katanya di setiap rumah di Italia memiliki Bialetti Mocha Express ini untuk membuat kopi di rumah mereka. Bialetti yang saya miliki ini adalah jenis Musa berbahan stainless steel. Nah, mungkin teman-teman bisa ketemu di pasaran banyak Bialetti juga yang bahannya ada yang aluminium. Nah, kenapa saya pilih stainless steel sih? Sebenarnya alasannya hanya karena menurut saya bisa lebih durable ya, bisa digunakan lebih dalam jangka waktu yang lebih panjang. Kalaupun teman-teman mau pakai yang bahan aluminium, kata beberapa orang sih nggak ada masalah, walaupun banyak juga yang bilang katanya bahan aluminium katanya kurang cocok buat masak. Tapi saya sendiri juga banyak juga di dapur kekurangan peralatan masak dengan menggunakan aluminium. Jadi ya kembali lagi ke preferensi kita masing-masing aja dan kembali ke budget. Jadi sebelum kita membuat kopi espresso dengan menggunakan Bialetti Mocha Express ini, saya mau jelasin dulu kayak gimana sih bentuknya Bialetti Mocha Express ini. Nah, ini kebetulan yang saya punya ini adalah Bialetti Musa untuk 2 cup dan yang besar ini untuk 6 cup. Nah, di dalamnya itu dia terbagi menjadi 2 ini ya, menjadi 2 bagian. Yang ini adalah wadah untuk mengisi airnya. Kemudian ini ada funnel. Funnel ini adalah tempat untuk meletakkan kopinya ya. Nanti kalau kopinya setelah di green itu ditaruh di sini, kemudian airnya itu taruh di sini. Nah, airnya itu baiknya itu menggunakan air panas. Kenapa air panas? Supaya untuk mempercepat proses pemasakan kopinya. Karena kalau terlalu lama dia di atas kompor, khawatir kopinya ikut menjadi gosong sehingga rasanya merubah rasa kopinya. Nah, ini nanti setelah disiap panas, ini kan ini ada ini ya disebutnya valve ini. Nah, nanti isi air panasnya itu sebatas valve ini ada di dalam. Bisa kelihatan nih, valve ini nanti sebatas ini diisi air panasnya. Kemudian kopinya ditaruh di atas ini. Sementara itu dalamnya ini ada filter lagi. Kemudian juga ada seal karet. Nah, sebaiknya tidak menggunakan benda tajam ya untuk mengambil seal ini. Tapi kalaupun terpaksa ya gunakan dengan hati-hati. Kemudian ini filter. Nanti kopinya itu masuk ke atas lewat lubang yang ada di sini, gitu. Kemudian nanti masuk ke dalam wadah yang ini, gitu. Kopinya tertampung di sini. Baik, oke, kita mulai ya. Kita mulai dari kita panaskan dulu air panasnya ya. Ini udah ada air panas. Sudah ada air di dalam teko, jadi saya panasin dulu. Oke, ini saya singkirkan dulu. Nah, sementara itu kita green kopinya ya dengan menggunakan grinder dengan level nomor 2 supaya tidak terlalu halus. Dan ini di sini saya menggunakan Arabica Ciwidey. Oke. Kita tutup dulu ya.
Kita selesai kita green. Dan airnya juga sudah mendidih, ini sudah panas. Bentar lagi. Setelah itu kita. Nah, di sini sudah saya siapkan juga ada air dingin di dalam mangkok. Jadi kalau teman-teman jauh dari wastafel, sebaiknya gunakan air dingin di dalam mangkok ini untuk mendinginkan pantat si mocha potnya ini ya, supaya nanti pada saat selesai memasak dia tidak terus memasak sehingga menjadi gosong di kopinya. Oke, ini saya matikan ya. Oke, kemudian nah ini kita masukin kopinya ke dalam filter ini. Dia jangan ditekan terlalu keras, cukup digoyang-goyangkan aja, digoyang-goyangin aja. Sebab kalau ditekan terlalu keras takutnya nanti pemasakannya nggak sempurna dan kopinya kurang ini ya, karena dia kan tekanannya tidak sekuat mesin espresso gitu ya. Ini katanya sih tekanannya hanya 3 bar aja, jadi tidak perlu di temper ya, cukup digoyang-goyangin aja supaya rata. Oke, kalau sudah terisi penuh, jangan lupa bersihkan juga pinggirannya ini sebelum kita letakkan di mocha potnya ya. Oke. Kita isi dulu air panasnya ke dalam mocha pot ini sedalam sampai titik yang ada disediakan sebagai tandanya ini. Oh, ini sedikit lagi. Oke. Kemudian kita taruh ya. Oh ya teman-teman, ini kalau sudah diisi air panas jangan menggunakan tangan telanjang ya, karena ini panas sekali. Apalagi bahannya stainless. Bagusnya kalian pakai alas kain gitu ya, atau semacamnya. Nah udah, kemudian kita tutup, kencangkan ya, benar-benar sampai kencang. Oke, supaya rapat. Nah ini saya pindahin dulu. Kemudian kita masak di atas kompor dengan api yang kecil. Dengan api kecil sekali ya. Nah ini kopinya udah keluar tuh dari ujung kerannya itu, seperti itu. Nah, kalau udah keluar busa seperti ini, matikan kompornya teman-teman. Matikan kompornya. Oke, kemudian langsung diangkat, dipindahkan ke ini ya, supaya dia dingin. Nah, setelah itu teman-teman bisa pindahkan ke gelas. Oke.
Nah, ini teman-teman udah jadi kopi espresso ala Bialetti. Nah, ini seperti teman-teman. Nah, ini kopi espresso dari Bialetti Mocha Expressnya. Luar biasa ya. Bagus hasilnya, kental. Oke, selanjutnya kita cobain kopinya ya. Oke, kita coba dulu kopinya teman-teman ya. Ya 11-12 lah dengan mesin espresso. Dengan budget yang lebih murah ya, teman-teman bisa bikin kopi espresso di rumah. Tapi mungkin teman-teman bisa temukan mocha pot ini di marketplace juga dengan harga yang lebih murah. Banyak sekali itu ragam-ragamnya, variannya yang murah-murah juga banyak. Gak mesti Bialetti ini, dan ada teman saya juga udah coba, katanya sih ya sama aja gitu, tidak jauh berbeda dengan merek Bialetti. Setelah menggunakan mocha pot express ini, jangan lupa teman-teman selalu cuci mocha potnya ya, karena kita tidak boleh mencucinya dengan menggunakan sabun. Jadi cukup diguyur-guyur aja dengan air dingin ya. Nanti teman-teman buka ini, dibuka, kemudian dibuka semuanya. Dan konon katanya semakin tebal bekas minyak kopinya di dalam ini, rasanya semakin enak. Katanya begitu ya. Nah, ini ada bekas minyak kopinya kan hitam, lihat di sini. Katanya ini kalau semakin tebal semakin enak. Jadi nggak perlu dicuci dengan sabun, cukup diguyur aja setiap habis menggunakan mocha pot ini. Baiklah, sekian dari saya. Mungkin ada yang ingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar, ataupun jika ada saran juga silahkan tulis juga di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.